Oke, balik lagi di Serbuk Senin Berbuku. Masih bersama saya Ribu Tohandi di kesempatan malam hari ini, malam Selasa, tanggal 11 Mei 2026. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah ikutan gabung di 0855420912. Ada Badru di Banyurip ya. Thank you. Terus ada Jafar di Kali Lembu. Ada Pak Abbas di Comal juga ya. Hadir di Serbuk biar tambah pengetahuan katanya. Oke deh, siap. Lagunya oke nanti ya. Baik, lanjut aja ya biar cepet rampung, cepet beres nih bukunya. Nah, apa kira-kira yang akan terjadi pada ekspedisi Inggris? Ini dia yang akan diceritakan oleh Roger Crowley dalam bukunya Rempah-Rempah Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Ekspedisi ini akan dipimpin oleh sosok bangsawan yang mengesankan, Sir Hugh Willoughby. Sosok tinggi dan pemberani. Seorang tentara yang diberi gelar kebangsawanan berkat tindakan heroiknya dalam perang melawan Skotlandia. Willoughby ya, adalah seorang pemimpin alami, seorang lelaki yang menginspirasi kepercayaan di kalangan pedagang London. Namun, dia bukan seorang pelaut. Dia hampir tidak memiliki pengalaman di lautan. Meskipun jenis pemimpin seperti itu bukanlah hal yang aneh pada zaman ketika Inggris tertinggal jauh dari rivalnya di Iberia dalam ilmu navigasi. Kartu truf sebenarnya adalah mu'alim utama ekspedisi tersebut, Richard Canceror. Ya, Richard Canceror yang tak tertandingi. Itulah sebutan John Dee, astronom istana, untuknya. Richard adalah seorang navigator modern dan cerdas secara intelektual, ahli matematika, astronom, mu'alim, dan pencipta mesin. Seseorang yang praktis yang menciptakan instrumen astronomi inovatif untuk menentukan posisi kapal berdasarkan matahari dan bintang. Nah, ini menarik. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Eropa ya, peradaban Eropa itu baru berkembang di abad-abad itu, abad-abad 15, abad-abad 15 lah ya. Jadi Inggris, kalau kita ngomongin soal laut, ekspedisi laut ya, orang-orang Eropa sebenarnya sudah tertinggal jauh dengan orang-orang timur, termasuk orang-orang Nusantara yang sudah melalang buana kemana-mana. Nah, tapi persoalannya kenapa hari ini kayaknya kok terbalik ya? Itu dia. Ya, gara-gara rempah-rempah ini nih, rebutan rempah-rempah yang kemudian membuat bangsa-bangsa Eropa saling berebut. Dan kita menjadi bangsa yang kaget aja ngelihat kedatangan mereka, wow gitu. Terus kemudian ada yang berkawan, ya memang sih maksudnya bagus untuk melakukan menunjukkan keramah tamahan. Tetapi di sisi lain masalah-masalah politik kekuasaan ini yang membuat bangsa kita pun akhirnya terjajah. Nggak tahu apakah masih terjajah sampai hari ini. Oke. Sebastian Cabot adalah salah satu di antara kerumunan orang yang berkumpul di tepi sungai Thames untuk melepas kepergian kapal-kapal itu. Setelah melakukan lebih dari 70 pelayaran, Cabot menjadi ayah baptis dari ekspedisi tersebut. Willoughby memimpin kapal utama, Bona Esperanza. Dengan armada ini turut berangkat Edward, kapal yang dinamai demikian untuk menghormati Raja Protestan Inggris yang berusia 15 tahun, Edward ke-6, dengan Chancellor sebagai kaptennya dan kapal yang lebih kecil, Bona Confidentia. Mereka menembakkan tembakan penghormatan saat melewati istana kerajaan di Greenwich, tempat raja terbaring sekarat, mungkin karena tuberkulosis. 2 bulan setelahnya, Edward
meninggal dunia dan Inggris jatuh ke dalam pergolakan agama. Nah, jadi Inggris pernah juga ya mengalami masa-masa itu ya, masa-masa suram ketika politik kemudian politik kekuasaan kemudian diwarnai kericuhan masalah agama, identitas, politik identitas. Lanjut aja deh. Bagi kapal-kapal yang berangkat, waktu sangatlah penting. Mereka tahu mereka harus cepat memanfaatkan hari-hari panjang cahaya utara sebelum cuaca dingin dan kegelapan menyelimuti perjalanan mereka. Perjalanan itu tidak dimulai dengan baik. Mereka tertahan oleh angin berlawanan di pantai timur Inggris selama 3 minggu yang sangat membuat frustrasi. Mereka membawa serta surat-surat yang ditandatangani oleh Edward yang sekarat ditujukan kepada para raja, pangeran, dan penguasa lainnya yang mendiami bagian timur laut dunia menuju ke Kaisaran Cathay yang perkasa. Mereka membawa pesan persahabatan dan perdagangan yang saling menguntungkan untuk mencari berbagai hal yang tidak kami miliki dan juga membawa hal-hal yang tidak mereka miliki ke daerah mereka. Ini adalah usaha komersial tanpa keinginan mengklaim tanah asing untuk mahkota Inggris atau mengubah agama penduduk asli. Mereka diperintahkan agar benar-benar mematuhi instruksi pelayaran untuk tidak mengungkapkan kepada negara manapun tentang agama kita, tetapi untuk mewartakannya secara diam-diam tanpa deklarasi apapun tentangnya. Sementara Spanyol membuat salinan surat-surat mereka kepada para penguasa Oriental dalam terjemahan bahasa Arab. Surat-surat dari Inggris disalin ke dalam bahasa Yunani dan berbagai bahasa lainnya. Kembali di Spanyol, Karl terus memerintahkan Schäfre agar terus menyelidiki dan mengetahui dengan tepat apa yang sedang dilakukan oleh orang Inggris. Tepat sebelum kapal-kapal itu berangkat, Schäfre mendapatkan jawabannya melalui Cabot yang masih memainkan permainan rumit. 3 kapal akan mengikuti jalur utara dan melalui laut beku menuju negara China yang agung atau negara tetangganya. Mereka meyakini rutenya pendek dan sangat nyaman bagi kerajaan Inggris untuk mendistribusikan kersey atau kain wol di negeri-negeri jauh itu. Kemudian membawa kembali rempah-rempah dan barang dagangan berharga lainnya sebagai imbalannya. Saya bertanya kepada Cabot, apakah perjalanan itu sama seperti yang terlihat? Dia menjawab, ya, benar. Pada saat yang sama, instruksi pelayaran terperinci yang dibuat oleh Cabot secara realistis membahas tantangan, risiko, dan imbalannya. Cabot menyebutkan bahaya di lautan, ancaman es, suhu dingin yang tidak dapat ditoleransi, dan hambatan lain yang dibicarakan oleh orang-orang yang ragu. Tetapi ini adalah sebuah usaha empiris yang harus Anda coba secara langsung. Dia mengingatkan ada keraguan serupa mengenai Hindia Timur dan Barat yang ternyata telah mendatangkan keuntungan besar bagi Kaisar Karl dan raja-raja Portugal yang rakyatnya, industrinya, dan kerja kerasnya di laut telah memperkaya mereka. Pada tanggal 23 Juni, kapal-kapal tersebut akhirnya berhasil meninggalkan pantai Inggris dan terjun ke Laut Utara. Namun angin terus berubah arah dan menyebabkan jalur pelayaran terus berubah tanpa henti. Buku catatan Willoughby mencatat alur zigzag ini. Pertama ke utara, lalu utara dan barat, dan utara-barat laut, kemudian barat daya, dengan beragam jalur lainnya, melintasi dan menjelajahi lautan karena arah angin yang berlawanan. Bahkan Chancellor pun pasti kesulitan menentukan posisi mereka dari penampakan benda langit yang diambil di geladak yang terus terombang-ambing.
Mereka tidak tahu seberapa jauh telah melakukan perjalanan, tetapi pada tanggal 14 Juli, setelah 22 hari di laut, mereka melihat pantai Norwegia dari kejauhan dan tanda-tanda pemukiman. Ketika mereka mendarat, gubuk-gubuk itu sudah ditinggalkan. Penghuninya telah melarikan diri karena takut dengan kami. Pada tanggal 19, mereka mencapai Kepulauan Ross. Tempat itu dihuni oleh orang-orang yang tidak terlalu terintimidasi dengan kedatangan mereka dan menyambut mereka dengan hangat. Ini adalah kesempatan untuk mengisi kembali perbekalan. Mereka melanjutkan perjalanan ke utara. Kemajuan mereka dicatat dalam buku catatan Willoughby. Garis pantainya sesungguhnya menyeramkan. Rangkaian labirin Gloucester terjal dari Fort tebal, pulau-pulau yang terpecah-pecah, dan puncak Gloucester yang menukik curam ke dalam laut. Di baliknya terhampar tundra monoton, tanda pepohonan. Mereka berhenti di teluk berpenghuni lainnya dan mampu membaca garis lintang secara akurat. Willoughby menegaskan kepada kapten lainnya tentang pentingnya untuk tetap berlayar bersama. Mereka juga harus menentukan titik pertemuan jika cuaca memisahkan mereka. Mereka harus berkumpul kembali di benteng Pulau Wardhouse bagi orang Inggris, benteng terkuat di Finnmark. Di ujung paling utara Skandinavia. Ini adalah tindakan pencegahan yang bijaksana mengingat cuaca di Atlantik Utara, dan pada tanggal 2 Agustus mereka mendekati Pulau Senja. Ketika seorang lelaki datang sambil mendayung perahunya untuk berbicara dengan mereka, Willoughby menanyakan kemungkinan ketersediaan seorang mu'alim untuk membawa mereka ke Finnmark. Dia diberitahu, jika kami bisa mengikutinya, kami akan menemukan pelabuhan yang baik, dan keesokan harinya, seorang mu'alim akan membawa kami ke Finnmark, ke Wardhouse. Saat mereka mencoba mengikuti perahu kecil itu melewati tanjung bebatuan, angin puyuh mengerikan sekonyong-konyong muncul. Seperti yang diingat Chancellor, sekitar pukul 4, badai yang sangat dahsyat tiba-tiba muncul dan lautan menjadi sangat ganas sehingga kapal-kapal tidak bisa berlayar tetap pada jalur yang dimaksudkan. Beberapa terdorong ke satu arah dan kapal lainnya ke arah lain, sehingga menimbulkan risiko dan bahaya besar. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain meluncur ke laut lepas. Willoughby berteriak kepada Chancellor di kapal yang lain agar tetap berada di dekatnya, tetapi ini terbukti mustahil. Layar Edward telah diturunkan saat badai mendekat. Chancellor sungguh tidak mengerti mengapa kapal Willoughby masih mengembangkan semua layarnya dan terbawa pergi dengan kekuatan dan kecepatan yang begitu besar. Sehingga tidak lama kemudian, dia hilang dari pandangan dan kapal ketiga juga disapu badai yang sama. Dan juga terbawa pergi, lalu hilang dari pandangan kami. Esperanza dan Confidentia lenyap. Chancellor ditinggal sendirian, dibiarkan merenung, gelisah dan sedih dengan tercerai berainya armada itu. Dia menimang-nimang nasib mereka. Jika amarah dan kemurkaan laut telah melahap orang-orang baik itu, atau jika mereka masih hidup, saya harus mengakui mereka adalah orang-orang yang layak mendapatkan nasib lebih baik. Dan jika mereka masih hidup, mari kita mendoakan mereka agar selamat dan mendapatkan balasan yang baik. Namun jika kejamnya kematian telah merenggut mereka, semoga Tuhan menganugerahkan kuburan dan makam Kristen. Dia tidak pernah melihat Willoughby lagi. Chancellor tidak punya pilihan selain berlayar menuju Pulau Benteng Wardhouse dan menunggu. Dia menunggu di sana selama seminggu. Tidak ada tanda-tanda dari kapal-kapal yang hilang.
Dia memutuskan tidak ada yang bisa dilakukan selain terus maju, mengabaikan nasihat beberapa orang Skotlandia di benteng tersebut yang memintanya untuk tidak melanjutkan pelayaran. Chancellor rupanya mengilhamkan kepercayaan diri. Dia mendapatkan dukungan awak kapal. Dia merasakan beban tanggung jawab. Jangan sampai karena kesalahannya, keselamatan rombongannya terancam. Mereka kini telah memasuki Laut Barents. Dia mengambil jalur menyusuri garis pantai menuju arah timur. Saat itu adalah puncak musim panas Arktik. Sehingga dia akhirnya tiba di suatu tempat saat dia sama sekali tidak menemukan malam. Tetapi terang dan cerahnya cahaya matahari yang terus-menerus menyinari lautan yang luas dan perkasa. Namun, Willoughby belum mati. Kedua kapal layar itu tertiup ke utara oleh kekuatan angin. Begitu cepat hingga mustahil untuk menghitung jaraknya. Ketika badai mereda, mereka menyusun rencana kembali. Karena mengira masih berada di lepas pantai Norwegia, mereka berbalik menuju Wardhouse, seperti yang telah disepakati sebelumnya. Mereka sama sekali tidak melihat daratan. Mereka sekarang kebingungan dan tersesat. Kami menduga daratannya tidak seperti yang digambarkan dalam Global, tulis Willoughby, sedih dalam buku catatannya. Tanpa sepengetahuan mereka, mereka telah melampaui Tanjung Norwegia ke utara dan kini berada di tengah-tengah Laut Barents. Catatan buku Willoughby mencatat kisah pengembaraan maritim yang menyiksa. Berlayar zigzag ke sana kemari, mengukur kedalaman air, merespons perubahan angin dalam upaya untuk menemukan pantai Norwegia. Ketika mereka akhirnya melihat daratan, tempat itu tidak menjanjikan. Mereka tidak dapat turun ke pantai karena es dan peting yang menghalangi serta tidak ada indikasi kehadiran manusia. Ini mungkin adalah Pulau Novaya Zemlya, jauh di jantung Laut Barents. 4 hari setelahnya, pada tanggal 18 Agustus, mereka berbalik ke arah selatan tenggara, berharap melihat wilayah yang mungkin bisa mereka kenali. Confidentia mulai bocor dan mereka harus menemukan pelabuhan. Pada tanggal 23 Agustus, mereka berbelok ke barat. Pada hari yang sama, Edward yang berada 300 km di sebelah selatan berlayar ke arah timur dari Wardhouse. Di sepanjang garis pantai Skandinavia Utara masuk ke perairan Rusia. Pada tanggal 24 Agustus, Chancellor tiba di mulut teluk besar yang lebarnya mencapai 160 km dan masuk ke dalamnya. Ini adalah hamparan luas perairan terlindung yang oleh orang Rusia disebut dengan Laut Putih. 1 atau 2 minggu setelahnya, pada awal September, Willoughby pastinya telah melewati mulut teluk ini. Kini menuju ke arah barat, ke arah yang berlawanan. Entah bagaimana, dia tidak melihatnya. Pada tanggal 18 September, setelah melanjutkan perjalanan singkat menyusuri garis pantai, Willoughby juga masuk ke dalam sebuah teluk yang menawarkan tempat untuk berlabuh. Jalur Willoughby yang tidak menentu mencari-cari garis pantai yang familiar telah menghabiskan waktu 6 minggu. Seandainya dia mengetahuinya, posisinya sesungguhnya tidak jauh dari Edward. Meskipun Chancellor dapat menentukan garis lintangnya, dia tidak tahu di daratan mana tepatnya dia berada. Menatap langit putih, laut putih, Edward melihat sebuah perahu nelayan. Chancellor meluncurkan perahu kecil dan mendekatinya. Para nelayan tersungkur di depan kakinya, dilanda rasa takut atas kapal aneh itu. Setelah ditenangkan, penduduk setempat membawakan makanan untuk mereka. Entah bagaimana, dia mempelajari bahwa orang Rusia dilarang membeli komoditas asing tanpa persetujuan raja.
Sepotong demi sepotong mereka mendapatkan informasi bahwa raja mereka adalah Tsar Ivan. Chancellor bertekad menciptakan hubungan perdagangan dan membuat koneksi. Bahwa mereka dikirim oleh Raja Edward ke-6 yang paling agung, yang memerintahkan dirinya membawa barang-barang tertentu untuk diserahkan kepada raja mereka. Dan tidak mencari apapun selain hubungan baik dan persahabatannya dan komunikasi dengan rakyatnya, di mana komoditas dan keuntungan besar akan dinikmati oleh rakyat kedua kerajaan tersebut. Dia diberitahu bahwa dia harus mendapatkan otoritas dari gubernur lokal di Holmogori, sebuah kota yang berjarak sekitar 160 km di hulu sungai Dvina. Chancellor berangkat ke hulu menggunakan perahu kecil bersama sekelompok perwira dan pedagang yang berjumlah 10 orang, meninggalkan kapal dan awaknya berlabuh di muara sungai. Dia bertekad untuk melihat apakah dia bisa membuka jalur diplomasi dengan Tsar. Nah, kira-kira akankah berhasil usaha Chancellor untuk berdiplomasi dengan Rusia kala itu? Oke, nantikan terus di sini. Ada Pak Agus Soro, Karangjompo monitor. Nisa di Kerapia juga ya. Oke. Studio juga sama, suasananya juga sumuk ya, sumuk membara. Oke deh. Pak Agus Geripan, halo selamat malam. Pak Agus bersama istri nih. Oke deh, siap. Mas Takim juga masih buku yang sama Mas Takim di Ambo Kembang. Bukunya Rempah-Rempah Persaingan dan Perebutan pada Abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Nah, kalau ketinggalan bisa kok diikuti di YouTube-nya Koja Sastra. Sudah saya upload di setiap kali bagian ya. Oke. Nah, perjalanan Chancellor sebagai wakil dari Inggris ini kayaknya akan menarik karena akan ketemu dengan Kaisar. Apakah usahanya untuk menemui Kaisar Rusia, Tsar Ivan akan berhasil dan bagaimana diplomasi yang dilakukannya? Saya akan kembali, tapi satu lagu dulu dari Once yang diminta sama Pak Abbas di Comal. Untuk Anda di Serbuk Senin Berbuku.